Shalom, salam sehat. Bacaan sekolah sahabat kita hari ini 8 Oktober, pendalaman. Mari kita dengarkan penjelasannya. Inilah bagaimana seorang sarjana Alkitab mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit tentang apa yang orang Israel lakukan terhadap beberapa dari bangsa-bangsa ini. Sebagai pencipta segala sesuatu dan juga semua manusia, dan sebagai penguasa atas segalanya, Allah bisa melakukan segala sesuatu yang Dia inginkan terhadap seseorang, dan Dia tetap benar ketika melakukan hal tersebut. Jalan-jalan Allah itu misterius, karena kita tidak akan pernah mengerti Dia dengan sempurna. Kita sebaiknya tidak usah terbeban, rileks dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pikiran kita. Yesaya 55 ayat 8-9 memberikan beberapa penghiburan. Menurut gambaran Alkitab tentang orang Kanaan, orang-orang ini sangat fasik dan pemusnahan mereka mewakili penghakiman Allah atas dosa mereka. Kehancuran dari bangsa Kanaan bukanlah pertama dan juga yang terakhir kali yang Allah lakukan seperti ini. Perbedaan antara nasib akhir dari orang Kanaan dan nasib akhir dari manusia, kecuali keluarga Nuh, sebagaimana digambarkan dalam Kejadian 6-9, melibatkan skala dan agen penghukuman yang berbeda. Allah tidak pernah bermaksud supaya bangsa Israel membuat satu aturan yang disebut haram atau pemusnahan total sebagai aturan umum terhadap orang yang di luar mereka. Ulangan 7 ayat 1 menunjukkan secara tegas dan dengan demikian membatasi sasaran manusia yang harus dimusnahkan. Orang Israel tidak boleh menjalankan aturan ini terhadap bangsa Syria atau Edom atau Mesir atau orang lain lagi. Bandingkan Ulangan 20 ayat 10-18. Bangsa-bangsa Kanaan menderita satu nasib yang pada akhirnya semua orang berdosa juga akan hadapi, yaitu penghakiman Allah. Pembersihan Allah terhadap orang Kanaan adalah sebuah langkah yang harus dilakukan dalam sejarah keselamatan. Walaupun bangsa-bangsa Kanaan secara keseluruhan adalah target-target dari penghakiman Allah, mereka paling tidak memiliki 40 tahun peringatan yang diberikan lebih awal. Pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Yang pertama, pikirkan pengertian kita tentang masa 1000 tahun di mana kita akan memiliki 1000 tahun untuk mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan kita. Bagaimana pengertian ini menolong kita untuk belajar percaya kepada Allah terlepas dari apapun pertanyaan yang sulit yang kita miliki saat ini? Betul, pada akhirnya nanti dapat kita baca lebih rinci di kitab Wahyu, bahwa ketika kita sudah diangkat dari dunia ini, kita memiliki masa 1000 tahun untuk bersama-sama bertemu dengan Tuhan. Kita bisa bertanya banyak sekali pertanyaan yang saat ini tidak dapat kita dapatkan jawabannya. Mungkin seperti bagaimana caranya dunia kita ini bisa terangkat di antara kekosongan, di antara alam semesta. Kenapa tidak jatuh? Atau bagaimana caranya jantung kita ini bisa berdetak tiba-tiba, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya dapat kita tanyakan di masa 1000 tahun. Pertanyaan nomor 2. Cara-cara apa saja yang menunjukkan bahwa Allah menuntun Anda di masa lalu yang menolong Anda untuk belajar mempercayakan masa depan kepadanya? Mengapa hal itu penting untuk tidak melupakan bagaimana Allah telah bekerja di dalam hidup kita? Tentunya sampai usia kita pada saat ini ada begitu banyak pengalaman kita bersama dengan Tuhan di masa lalu ketika Tuhan memimpin kehidupan kita. Pengalaman-pengalaman tersebutlah masing-masing kita yang harus kita ingat kembali, mungkin dengan membuka kembali catatan diari kita ataupun kenangan-kenangan bagaimana Tuhan menjaga nyawa kita. Dan tentunya pengalaman kita masing-masing berbeda. Hal-hal itulah yang dapat membuat kita semakin mempercayakan masa depan kita kepada Tuhan. Pertanyaan terakhir. Di UKSS, lihat kembali pertanyaan pada pelajaran hari Minggu tentang kemauan Musa untuk kehilangan nyawanya demi umatnya. Apakah sikap tersebut benar untuk dimiliki?
Apakah layak jika saja menghilangkan nyawa seseorang, lebih khusus lagi bila memikirkan harga untuk menebus nyawa tersebut? Apa yang Musa lakukan yang kita sudah pelajari pada hari Minggu adalah bentuk kasihnya yang begitu besar bagi bangsa Israel, yang juga merupakan perwujudan kasih Tuhan juga yang sangat besar bagi kita semua. Ayat firman Tuhan juga menyebutkan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, bahkan menyerahkan nyawanya bagi saudara-saudaranya. Salah satu bentuk kasih adalah pengorbanan, bahkan nyawa sekalipun, tentunya dalam hal yang benar. Sebagaimana yang dicontohkan Tuhan yang rela berkorban bagi umat manusia atas dosa yang telah kita lakukan. Mari kita terus menunjukkan kasih kepada orang lain. Dan yang Tuhan inginkan kita pelajari sepanjang minggu ini adalah bagaimana kita boleh tetap setia dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, mengikuti firman-Nya, dan tetap setia menjadi umat Allah yang diinginkan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pengertian yang Tuhan bukakan bagi masing-masing kami sepanjang kami mempelajari firman Tuhan dari hari ke hari. Kami belajar dari hal-hal sejarah di dalam Alkitab, khususnya ketika Musa memimpin bangsa Israel. Ketika mereka ragu akan janji Tuhan yang memberikan tanah perjanjian, mereka takut akan masa depan mereka yang tidak dapat mereka jangkau. Biarlah itu boleh menjadi pelajaran bagi kami bahwa banyak sekali kekhawatiran kami di dunia ini yang harus kami lepaskan, karena kami harus sepenuhnya bergantung akan janji penyertaan Tuhan. Tentunya ketika kami terus berada dalam jalan kebenaran, menuruti perintah Tuhan dan menjauhi setiap larangan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan berperang bagi kami, dan Tuhan juga akan memberikan kepada kami ketenangan dalam menghadapi hari-hari yang baru ke depannya. Kiranya perlindungan dan pemeliharaan Allah akan berlaku bagi masing-masing kami serta orang-orang yang kami kasihi, baik yang dekat maupun yang jauh dari kami. Inilah permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.